Pemirsa, kebakaran melanda rumah konveksi dan permukiman warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat. 17 unit mobil pemadam kebakaran dengan 85 personil diterjunkan. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membakar sebuah konveksi rumahan Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api menjalar hingga ke permukiman gang sempit. Sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Diduga api berasal dari mesin pendingin dan menyambar gas 3 kg di rumah konveksi. Konsenter listrik, terus gas, kabel mungkin dari AC, ada AC-nya itu. Oh, dari AC awalnya? Kabel dari AC, ada stok kontak juga di situ sih. Berselang 1 jam, kobaran api berhasil dipadamkan setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran gabungan dari Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi ini. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara Polsek Tambora masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Dua kelompok pelajar sekolah menengah atas terlibat tawuran di Jalan Layang Slipi, Jakarta. Aksi tawuran tak berlangsung lama karena pengendara motor dan warga membubarkan pelajar yang terlibat tawuran. Dalam rekaman video amatir ini, nampak belasan pelajar sekolah menengah atas terlibat tawuran di atas Jalan Raya Slipi, Jakarta Barat. Pelajar dari dua sekolah ini saling serang menggunakan senjata tajam dan batu. Menurut salah seorang warga, tawuran ini terjadi seusai para pelajar tak sengaja bertemu saat pulang sekolah. Namun tawuran pelajar ini tak berlangsung lama. Pengendara motor dan warga yang berada di lokasi berhasil membubarkan kedua kelompok pelajar ini. Ya belajar, siapa lagi bukan pelajar. Dia emang sering ya Pak? Banyak kan orang belajar. Sering Pak tawuran? Bukan sering sih, cuman kalau suatu kepergok doang. Dia liwat, dia nongol. Ini loh. Bukan udah janjian atau gimana? Enggak. Aksi tawuran antar kedua sekolah yang sempat membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan kini kembali normal. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, razia manusia silver di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai perlawanan. Satpol PP dilempari batu dan dipanah busur saat dilakukan upaya penertiban. Inilah video viral saat manusia silver yang kerap mangkal di perempatan Jalan Veteran dan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan perlawanan saat hendak dilakukan penertiban. Meski sempat berusaha kabur, para manusia silver memberikan perlawanan dengan dibantu oleh keluarganya. Mereka melempari petugas Satpol PP Kota Makassar dengan batu serta melontarkan busur panah. Beruntung tidak satupun petugas Satpol PP yang terkena luka serius, hanya luka lecet di bagian kaki akibat lemparan batu. Dinas Sosial Kota Makassar sendiri telah memasang papan bicara terkait larangan bagi masyarakat pengguna jalan untuk memberikan uang kepada pengemis dan sejenisnya. Menjadi resiko dari kami dari Satpol PP, karena itu adalah tugas kami untuk menertibkan dan memperlancar arus lalu lintas. Karena kita akan ketahui mereka itu banyak menimbulkan, kami dapat laporan meresahkan dan menimbulkan kerasan di masyarakat, terutama pengguna jalan. Satpol PP Kota Makassar akan terus melakukan penertiban guna menekan praktik pengemis jalanan dengan berbagai modus. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Aksi heroik Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat menolong seorang wanita pedagang sate tertabrak mobil di Surabaya, Jawa Timur. Aksi heroik ini pun viral di media sosial. Inilah aksi heroik yang dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang viral di media sosial. Bima Arya yang saat itu sedang lari pagi bersama Wali Kota Tasikmalaya, Firman Alfarizi, di Jalan Tunjangan, Surabaya, tiba-tiba secara spontan langsung menolong seorang perempuan yang menjadi korban kecelakaan. Pusing ini kan, harus di ini. Kan, tiba-tiba itu saya. Ada apa? Ada klinik apa? Kejadian kecelakaan ini bermula saat seorang wanita pedagang sate yang mendorong gerobak dagangan tertabrak sebuah mobil hingga barang dagangan terhambur di jalanan. Pasca kejadian, Wakil Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi terhadap petugas kedaruratan di Surabaya yang tiba di lokasi kejadian dalam waktu 1 menit dan tim gerak cepat atau TGC yang datang dalam waktu 15 menit dari kejadian untuk melakukan penanganan. Ada ibu-ibu mendorong gerobak tertabrak taksi, keras sekali. Kami lari ke sana. Si ibu memang luka-luka, tapi seperti tidak berat. Ada Pol PP, nggak sampai 1 menit sudah ada di situ. Jadi kami lari, Pol PP juga lari. Dari penanganan kejadian kedaruratan di Surabaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri berharap bisa ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, adik ipar Joko Widodo datang ke Barreskrim Polri membawa ijazah SMA dan kuliah Jokowi. Ijazah tersebut akan diuji laboratorium forensik oleh penyidik Barreskrim. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyerahkan ijazah SMA dan kuliah dari Universitas Gadjah Mada ke Barreskrim Mabes Polri. Penyerahan ijazah itu dilakukan untuk diuji laboratorium forensik. Ijazah itu diserahkan melalui adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Kuasa hukum Jokowi mengatakan, dalam panggilan hari ini adik ipar Jokowi tidak diperiksa oleh penyidik. Penyidik hanya membutuhkan ijazah untuk diuji laboratorium forensik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Barreskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. Demikian sih hari ini. Suratnya itu kapan, Bang? Surat apanya? Permintaan dari Barreskrim. Surat permintaannya itu tanggal 6. beberapa hari. Ya, beberapa hari sebelumnya. Iya, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini, bukan memang. Sempatnya hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Tidak, karena hari ini tuh memang agendanya permintaan dokumen. Penyerahan dokumen. Sebelumnya Wahyudi Arianto, adik ipar Jokowi, memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri pada Jumat pagi. Ia tiba pukul 9.30 didampingi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah beserta kuasa hukum. Meski adik ipar Jokowi tidak berkata apapun kepada awak media, namun kedatangannya untuk mengantarkan ijazah Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Joko Widodo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya memanggil 4 orang atas dugaan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu orang tidak bisa hadir dikarenakan mengalami kecelakaan motor. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menolak untuk melanjutkan mediasi terkait gugatan ijazah yang diajukan oleh seorang advokat senior Muhammad Taufik.
Penolakan disampaikan setelah mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, Rabu 7 Mei lalu. Kuasa hukum Jokowi menyebut pihaknya tetap konsisten menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi di hadapan publik. Secara tegas, kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya umumkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Alasan penolakan mediasi juga disampaikan Joko Widodo. Jokowi menyebut merasa dihina dan direndahkan martabatnya terkait tudingan ijazah palsu. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Terkait tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara resmi juga telah melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tudingan ijazah palsu Jokowi membuat Presiden Prabowo heran. Prabowo menjadi khawatir suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Namun satu terlapor yakni Rizal Fadilah tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Sementara itu, Barreskrim Mapolresta Solo menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Yaitu pemeriksaan, kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tudingan ijazah palsu Jokowi membuat Presiden Prabowo heran. Prabowo menjadi khawatir suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Pak Harto, iya kan, Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya.
Informasi lain pemirsa, polisi memeriksa selebgram Ayu Aulia terkait laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap model Lisa Mariana. Menurut Ayu, penyidik mengungkap kasus telah naik penyidikan dan akan segera ada tersangka. Selebgram Ayu Aulia bersama kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri Kamis siang. Ayu menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan yang dibuat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap mantan model majalah dewasa Lisa Mariana. Laporan RK terkait dugaan manipulasi data dan pencemaran nama baik. Ayu Aulia diperiksa selama 1 jam dan dicecar 35 pertanyaan, yakni seputar perkenalannya dengan Ridwan Kamil dan tuduhan memperkenalkan Lisa Mariana kepada RK. Ayu mengungkap kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dan polisi sudah mengantongi nama tersangka. Tentunya aku sebagai warga Indonesia yang baik pasti akan tegak lurus untuk membela kebenaran, itu aja sih. Jadi sebenarnya aku tuh lagi di Singapura ya, dan tiba-tiba Mas Herdian kemarin kan sempat kesini. Ada bukti tambahan tapi itu rahasia ya, karena kan ini sudah masuk ke penyidikan. Silakan nanti dilihat minggu depan aja ya. Karena dalam penyidikan itu artinya dua alat bukti permulaan sudah dimiliki oleh pihak penyidik. Sehingga memang dalam waktu dekat, kata penyidik ya, ini akan ada tersangka. Siapa ya? Ya, nggak tahu. Selanjutnya polisi akan kembali memeriksa Ayu Aulia pekan depan. Sebelumnya, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. 2 pekan berselang, Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil ke Pengadilan Negeri Bandung atas dugaan perbuatan melawan hukum. Kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan mantan model majalah dewasa Lisa Mariana kian berbuntut panjang. Terbaru, Lisa Mariana menggugat RK ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Sidang perdana rencananya akan digelar 19 Mei 2025 dengan agenda pemanggilan para pihak untuk mediasi. Isi gugatannya apa sih Pak? Perbuatan melawan hukum, masalah bahwa anak Isya itu anak dari Ridwan Kamil. Sudah ditetapkan siapa? Sudah ditetapkan majelis hakimnya dipimpin oleh Panji Surono, Ibu Dr. Eti dan Rahmawati ya. Tidak ada mediasi sebelumnya Pak atau gimana? Oh, nanti ada ya. Prosedur gimana nih? Prosedur kita pakai para pihak dulu. Kalau para pihak itu antara pengetahuan hadir, baru kita menentukan mediatornya ya. Sebelumnya, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri. Lisa dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait pengakuannya memiliki anak hasil hubungan dengan RK. Lisa juga diduga telah melakukan manipulasi data. RK dan kuasa hukumnya menilai perbuatan Lisa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, gerbang sekolah yang digembok ahli waris akhirnya dibuka paksa petugas di SDN Utan Jaya Depok, Jawa Barat. Pemerintah berharap tidak ada lagi aksi serupa di kemudian hari. Dua hari digembok pihak yang mengaku ahli waris lahan. Petugas akhirnya membongkar paksa rantai di gerbang SDN Utan Jaya Depok. Pembongkaran ini pun disambut gembira orang tua siswa yang ada di sekitar sekolah. Aksi penggembokan yang terus berulang ini pun ditanggapi serius pemerintah. Ditegaskan jangan ada lagi kasus penyegelan atau penggembokan terhadap fasilitas pendidikan. Apalagi dampaknya dengan menghentikan proses belajar mengajar siswa.
Pokoknya tidak boleh lagi ada penyelegaan lahan di mana anak-anak sekolah ya, kalau keberatan ke pengadilan saja. Artinya harus dibuka ya oleh Harus dibuka. Sudah dibuka. Guna mencegah kejadian serupa terulang, petugas Satpol PP Kota Depok disiagakan di lokasi sekolah untuk beberapa hari ke depan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM buntut kebijakannya mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Sementara Menteri HAM justru mengapresiasi program ini dan berencana menjadikannya program nasional. Pembinaan karakter pelajar bermasalah di barak militer pada gelombang pertama dimulai pada Jumat 2 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hingga saat ini tercatat 274 siswa dan SMA dan SMK yang telah mengikuti program yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun kini seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Babelan Kabupaten Bekasi melaporkan Gubernur Jawa Barat tersebut ke Komnas HAM pada 8 Mei 2025. Adel Setiawan selaku pelapor merasa tidak setuju dengan kebijakan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer. Ia pun berharap program ini dihentikan karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Sementara itu dalam pertemuannya dengan Deddy Mulyadi kemarin, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai justru mengapresiasi program pembinaan siswa bermasalah di barak militer. Jika program ini berhasil di Jawa Barat, Kementerian HAM akan mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menerapkan program ini secara nasional. Hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya, kami ikut turut serta mendorong, ya, ikut turut serta mendorong. Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Masif di seluruh Indonesia untuk ke depan. Pembinaan siswa bermasalah di barak akan dilaksanakan selama 30 hari yang terdiri dari 2 hari masa orientasi. Kemudian 14 hari level dasar dan dilanjutkan dengan 14 hari lagi level lanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bahas pendidikan disiplin siswa nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bertemu dengan Menteri HAM Natalius Pigai. Natalius Pigai menyebut program tersebut tidak melanggar HAM dan seiring dengan asa cita Presiden Prabowo. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menerapkan pendidikan disiplin siswa nakal di barak militer yang dibina oleh tentara. Kebijakan Deddy Mulyadi yang sempat menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan ini dinilai seiring dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto. Indonesia, apa yang kami bicarakan, kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini gubernur, dengan gagasan-gagasan yang visioner, yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental, karakter, dan kualitas serta tanggung jawab. Sementara itu, program Deddy Mulyadi adalah untuk menata pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin dan perubahan pola hidup. Karena banyak ditemukan sejumlah siswa di Jawa Barat kecanduan permainan game online, terpengaruh obat-obatan terlarang, serta minuman keras. Problem tersebut tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling serta di internal keluarga oleh orang tuanya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah
dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat sejak 2 Mei 2025 melakukan program siswa masuk barak di beberapa kabupaten, salah satunya di Purwakarta. Program ini digelar untuk memberikan disiplin pada sejumlah siswa yang berperilaku nakal. Tim Liputan iNews melaporkan.